Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dan pemirsa TV One yang saya cintai, Habib Munzir Al-Musawwa sudah memberikan penjelasan kepada kita mengenai syariah, khususnya yang berkaitan dengan qisas dan diat. Mudah-mudahan itu menambah perbendaharaan ilmu kita dalam memahami syariat Islami, bahwa tidak ada akibat tanpa sebuah sebab. Orang sering hanya melihat akibat dengan tidak melihat penyebabnya. Karena itu Islam adalah seperangkat aturan. Orang Islam, orang yang terikat kepada aturan-aturan yang disebut dengan syariah. Peraturan ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Logikanya, Allah pencipta manusia. Allah tahu benar kemampuan maksimal manusia. Maka peraturan yang diturunkan Allah yang pencipta manusia tadi pasti sesuai benar untuk manusianya. Allah yang bikin manusia, Allah yang bikin peraturan untuk manusia, pasti peraturan itu cocok untuk manusianya. Pabrik mobil di Jepang bikin mobil namanya Toyota. Lalu dia turunkan peraturan, buku peraturan, ini mobil namanya Toyota. Kecepatannya sekian ratus kilometer per jam. Kalau rusak memperbaikinya ini, onderdilnya ini. Karena pabriknya yang bikin mobil, pabriknya yang keluarin buku, pasti buku itu sesuai dengan mobilnya. Nggak bisa kita punya mobil Toyota rusak diperbaiki dengan buku petunjuk yang dikeluarkan oleh mobil Fiat. Mobil makin rusak. Jadi kalau manusia kepengen baik, dia harus pakai peraturan yang dibikin oleh manusia, oleh yang bikin manusia, yang dibikin oleh yang bikin manusia. Dia tahu benar tentang kemampuan manusia, dia tahu benar kemampuan manusia maksimal, maka peraturannya pasti sesuai untuk manusia. Contoh, manusia laki-laki senang perempuan, perempuan senang laki-laki, ya Bu? Jangan yang gadis, yang nenek-nenek masih gini tuh. Allah Maha tahu, maka turun syariat boleh itu, tapi salurkan lewat pintu yang disebut nikah. Inilah hukum. Maka seluruh syariat Islam itu wataknya ada tiga. Pertama, al-musawat bainan nas fi takalifil ahkam. Semua manusia sama dalam berhadapan dengan hukum Allah. Ini dulu, mencapai proses keadilan. Semua sama dalam berhadapan dengan hukum Allah. Dan itu sudah dididik lewat kehidupan masjid. Ini kan kita nih semua sama nih. Nggak ada warga kelas 1 di sini. Coba lihat adab masjid tuh sudah ke arah sana. Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Lurah masuk masjid, buka sepatu, Rah. Camat masuk masjid, buka sepatu, Mat. Gubernur masuk masjid, buka sepatu, Nur. Itu dalam implementasi yang paling kecil. Semua sama di hadapan Allah. Yang paling mulia kan yang paling takwa. Ini sekarang di negeri kita, kalau timbul masalah, nyari yang tanggung jawab, banyakkan yang jawab daripada yang nanggung. Bener Pak, banyakkan yang jawab daripada yang mau nanggung. Semua jawab, semua, apalagi jurus ngeles paling bisa nih. Jurus ngeles, jurus bekelit, ini zamannya nih. Tahu belajar silat di mana? Jurus ngelesnya macam-macam. Oh, bukan kami yang tanggung jawab, bukan kami. Urusan tanggung jawab, banyakkan yang jawab daripada yang nanggung. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, oleh karena itu sikap al-musawat bainan nas fi takalifil ahkam. Semua manusia sama dalam berhadapan dengan hukum Allah.
Tadi sudah jelaskan oleh Habib bagaimana Imam Ali kalah berperkara. Kalah dalam berperkara. Kita tidak kepengen TKI kita dianggap manusia cuma karena punya perkara, tapi waktu bekerja dianggap budak. Itu penghinaan. Kenapa lebih pandai Korea Selatan menghargai orang kerja? Kenapa lebih pintar Taiwan bahkan Hong Kong menghargai orang kerja sebagai pekerja, bukan sebagai budak? Saat bekerja diperlakukan sebagai budak, saat melanggar hukum baru diperlakukan sebagai manusia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ora pati diwongke, loh. Orang itu kan kepengen diorangin, dan itu watak syariah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya pernah sampaikan episode apa belum saya lupa, bagaimana Umar bin Khattab, Amr bin Abbas waktu jadi khalifah, di sebelah istananya itu ada gubuk reot kepunyaan Yahudi. Dipanggil si Yahudi ini, kok jelek bener di sebelah rumah kantor khalifah ada gubuk reot. Yahudi sini. Iya Pak. Kamu tahu? Ya nggak tahu Pak. Memang saya belum kasih tahu. Kamu punya gubuk itu punya IMB nggak? Ya nggak ada Pak. Saya bayar? Nggak mau Pak. Saya cuma segubuk-gubuknya. Saya beli 2 kali lipat. Nggak mau Pak. Saya ini golongan makmur. Cuma punya rumah sama sumur. Sudahlah, saya bayar 3 kali lipat. Nggak mau Pak. Amr bin As mangkel, panggil Kamtib. Kamtib zaman itu. Gusur. Ambil derek, ditarik gubuk Yahudi itu. Wah, kerubuh. Berlinang air mata si Yahudi. Begini nasibnya orang kecil. Diderek, digusur rumah saya. Ini Amr bin As kan gubernur, di atasnya masih ada khalifah. Saya mau lapor ke atasannya. Laporlah Yahudi ini menuju Medina. Bayangkan Mesir Medina cuma untuk cari keadilan. Sambil jalan sambil berpikir, gubernurnya aja sadis begini, apalagi presidennya. Gubernurnya main tarik, main gusur. Apa saya Yahudi bukan Muslim, apa diterima pengaduan saya? Sampai di Medina, cari alamat khalifah. Ketemu orang lagi tidur di atas daun korma di depan masjid. Selamat siang Pak. Siang. Saya cari Khalifah Umar bin Khattab. Ada. Istananya di mana Pak? Di atas lumpur. Pengawalnya banyak Pak? Banyak. Yatim piatu, orang-orang lemah, orang-orang jompo, janda-janda, tua. Baik Kiai, tahan dulu. Ini semakin menarik sekali kisah yang dikisahkan oleh Kiai. Pasti Anda semua yang berada di sini cukup penasaran. Kita akan lanjutkan lagi bagaimana kelanjutan dari kisah tersebut. Tentunya masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Tetaplah bersama kami. Baik Bapak Ibu dan pemirsa TV One, tadi sampai janda ya? Jahat ya. Lalu si Yahudi tadi tanya lagi, Pak, kalau itu pengawal Khalifah Umar, pakaian kebesarannya apa Pak?
Biasanya kan pejabat tinggi itu pakai yang mahal-mahal. Oh iya, pakaian kebesarannya cuma dua. Apa itu, Pak? Malu dan takwa. Itu pakaian yang dia pakai selalu. Dalam melaksanakan tugas sebagai khalifah, pakaian kebesarannya cuma dua. Malu dan takwa. Itu yang tidak banyak dimiliki pejabat kita sekarang. Pakaiannya bagus-bagus tapi perbuatannya jelek-jelek. Ini pejabat di luar negeri. Untungnya Zainuddin sudah mundur dari panggung politik, Pak. Padahal saya pernah ikut mimpin partai, ikut pemilu dulu zaman jahiliyah. Pakaiannya cuma malu dan takwa. Ini budaya malu yang tipis ini, setipis kulit bawang. Kadang-kadang malu sama atasan tapi nggak malu sama Tuhan. Ini kacau nih. Sama atasan takut, sama Tuhan berani. Ini kelewatan. Pakaiannya malu dan takwa. Orangnya di mana? Orangnya di mana sekarang, Pak? Di depan kamu. Jadi, iya. Bapak, iya. Bapak Umar yang kamu cari, saya. Oh, saya mau lapor, Pak. Lapor apa? Gubernur Bapak di Mesir tuh sadis, Pak. Saya punya gubuk segitu-gitunya, dia mau ambil, saya nggak mau. Dibeli 2 kali lipat, saya nggak terima. Terus Kamtib dipanggil, Pak. Diderek gubuk saya nuntut keadilan. Oh gitu, iya. Yahudi, kamu lihat tempat sampah itu, lihat, Pak. Di situ banyak tulang kurma, tulang onta. Tulang onta. Peka bener, kalau orang salah ngerti bener ya. Ambil satu tulang yang agak panjang, bawa ke sini. Bingung nih Yahudi. Pak, saya dari Mesir jauh-jauh ke sini mau cari keadilan, Pak. Kalau tulang mah di sana juga banyak. Sudahlah, kau bawa saja ke sini. Diambil satu tulang agak panjang, dibawa ke khalifah. Itu dicabut pedangnya, itu tulang digaris lurus. Bawa pulang ke Mesir, kasihin khalifah Gubernur Amr bin As. Makin bingung Yahudi. Jauh-jauh cuma dapat tulang. Tapi sudahlah, berangkat pulang ke Mesir. Sampai di kantor gubernur, langsung ketemu. Lapor, Gubernur. Apa, Pak? Saya dari pusat. Pusat. Saya ketemu khalifah, ketemu presiden. Terus, ini tulang. Diambil tulang tuh, ada garis lurus di situ. Gemeter Amr bin As. Keringet kayak biji jagung meletus. Gemeter, pucat. Yahudi. Iya, Pak. Gubukmu ambil kembali. Kepala Kamtib, sini. Diriin lagi rumahnya. Diriin. Nggak jadi. Makin bingung Yahudi. Ini ada gubernur dapat tulang gemeter. Pak, kenapa? Kenapa kamu dikit-dikit main pusat? Tahu nggak, saya ditegur keras sama khalifah. Beliau bicara dengan bahasa sederhana. Hai Amr bin As, jangan mentang-mentang sedang berkuasa ya. Lu seenakmu. Jangan mentang-mentang berkuasa main garuk gubuk orang. Sedang berkuasa, mumpung berkuasa, berlaku adilah seperti lurus dan adil seperti lurusnya garis di atas tulang ini. Kalau kamu tidak adil, nanti kalau kamu tidak lurus, aku yang luruskan pakai pedangku. Itu maknanya tuh, tahu nggak lu? Main pusat aja lu. Jadi Islam adil ya, Pak? Adil. Saya benar, Pak. Benar loh. Main pusat aja loh. Pak, kalau gitu adil ya? Adil. Saya Yahudi loh. Tapi menang.
Kalau gitu gubuknya ambil aja deh Pak, apalagi kalau buat masjid ambil aja deh. Saya bayar. Enggak Pak, ambil aja. Terus enggak cuma itu Pak, Bapak saksikan sekarang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masuk Islam karena keadilan syariat itu. Keadilan syariat. Semua sama dalam berhadapan dengan hukum. Karena keadilan yang masih mahal di negeri kita. Ya Bu? Keadilan yang masih mahal. Kata teman-teman di kampung saya, kalau kita mau cari keadilan, kita hilang ayam, kehilangan ayam. Mau laporan, itu mesti jual kambing. Nanti diurus perkaranya, kepengen menang, mesti jual sapi. Gara-gara laporan ayam hilang, kambing hilang, sapi kejual. Itu harga keadilan, masih sangat mahal. Nah, Islam mengajarkan semua sama dalam berhadapan dengan hukum. Itu satu. Yang kedua, sifat syariat itu adamul haraj. Ada tahapan. Ngono ya ngono ning ojo koyo ngono. Itu adamul haraj, Pak. Adamul haraj. Tadi istilahnya Habib Munzir, kesiapan masyarakat dalam melaksanakan sebuah hukum. Kesiapan masyarakat. Ada tahapan. Dulu masyarakat jahiliyah itu sedang mabuk Pak, minum arak. Kalau sudah minum mabuk, tidak cukup minum, mandi pakai arak. Menghadapi masyarakat begini, ada tahapan yang ditembus syariat. Pertama, jangan kamu dekati sholat kalau kamu sedang mabuk. Tahap pertama, Quran cuma bilang mereka bertanya kepadamu tentang arak dan judi. Katakan ada manfaatnya, ada mudaratnya. Mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Baru dikasih warning supaya jauh. Mulai agak menjauh, turun peringatan kedua, la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan dekati sholat kalau mabuk. Berarti 5 kali sehari jaga waktu, jangan mabuk. Makin jauh. Sudah jauh dan kuat, baru turun penegasan innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Arak najis, perbuatan setan, jauhi. Nggak kaget karena sebelumnya udah dikasih tahu. Sama juga kita kan berproses. Begitu lahir cuma kena air susu ibu. Gedean dikit pisang Ambon. Ya, gedean lagi pisang ulek, agak kerasan dikit. Gedean lagi bubur. Udah gede bener jengkol jejelin.